Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bolehlah katakan shalom. Haleluya, saya percaya kita boleh rasakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat beribadah di tempat yang baru ini. Yang percaya, kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ajak dulu Bapak Ibu bangkit berdiri bersama. Coba berikan salam sehati, katakan, wow kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Berapa orang yang merasakan sukacita Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan hari ini, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat segala kebaikan, kasih setia dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, jika kami boleh beribadah di tempat yang baru, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tak ada yang dapat kami andalkan selain Engkau Allah yang selalu setia menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu datang di tempat ini. Kerajaan-Mu Tuhan Yesus bertata di tempat ini sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya tempat ini akan menjadi rumah persembahan yang penuh dengan kesembuhan, pemulihan, dan bahkan rumah dengan penuh dengan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami persembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Bagimu-lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan Selalu kami nantikan. kami katakan Yesus. Yesus Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah.
Bersama-sama katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat. Mari bersemayam di takhta-Mu, ya Allah mulia. Mari angkat tangan kananmu bersama, katakan, kerajaan-Mu datanglah. Mari lawan Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di takhta-Mu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Sekali lagi katakan, kemuliaan. Bersemayam, bersemayam di takhta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah seperti di surga. Lawatlah Tuhan. Biarkan musik saja. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi gereja-Mu. Hadirat-Mu Tuhan penuhi gereja-Mu. Engkau yang bersemayam di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di gereja ini Tuhan. Jesus, oh haleluya. Terima kasih Yesus. Yes. Sekali lagi jemaat Tuhan, bersama-sama kita angkat tangan kita, katakan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersama
Urapan-Mu mengalir di tempat ini. Dengan apa kami katakan segala kebaikan-Mu, selain kami mengucap syukur. Terima kasih buat penyertaan. Bila kami melihat segala perbuatan-Mu, bila kami memandang segala kebaikan-Mu, tak ada alasan bagi kami tidak mengucap syukur saat ini. Sebab banyaklah yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kirana nama Yesus, kirana nama kami bersyukur. Kirana nama Yesus, kirana nama Yesus. Buat kasih setiamu, buat segala kebaikan-Mu. Lord Jesus, sungguh kami menikmati hadirat-Mu siang hari ini. Sungguh kami merasakan kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya ada kuasa di dalam setiap doa kami saat ini, di setiap penyembahan kami, dan di setiap pujian kami. Jesus, we thank You, Lord Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Forevermore, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Saja kita makin berdiri, katakan oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, tarutuk kota, katakan oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord. Sekali lagi, buat tangan buat Tuhan, katakan oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh, yes. Haleluya Tuhan.
Allah kami Allah yang besar. Sungguh kami menyembah Allah yang besar, Allah yang telah berjanji dan yang menggenapinya, Allah yang janjinya ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapa menjadi bukti kebesaran Tuhan atas hidup kami. Kami ada di tempat ini, kami boleh menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kebesaran Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan atas tempat yang baru ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kemuliaan Allah itu saja yang tinggal tetap dalam tempat ibadah ini Tuhan. Dan tempat ini menjadi tempat kesukaan Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan, oleh karena kebesaran Tuhan, dengan penuh keberanian apa yang kami alami hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami katakan Tuhan, tidak akan pernah kami khawatir sedikit pun Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kecewa dan undur diri. Bahkan hari ini Bapak bersepakat kami di tempat ini dengan penuh keberanian menghampiri tahta Tuhan bagi Indonesia kami, bagi Sumatera Utara, bagi Tapanuli Utara, bagi keluarga dan hidup kami. Kami katakan Shalom, Shalom. Bangunlah hai jiwa kami dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah, bangunlah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padamu, roh hikmat dan pengetahuan, roh yang membangkitkan kasih dan kekuatan, dan bukan roh ketakutan. Bangkitlah, diberkatilah Indonesia, diberkatilah sawah ladang, diberkati udara, perairan dan daratan, dari kota-kota, dari lembah-lembah pegunungan, bahkan dari rumah-rumah dan jalan-jalanan akan terdengar pujian penyembahan, tarian sukacita kemenangan akan terjadi. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati dan menjadi berkat. Diberkati negeri kami, diberkati kota kami, diberkati keluarga dan hidup kami. Bahkan kami berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, memberkati Tuhan Bapak Joko Widodo beserta seluruh pemimpin-pemimpin sampai ke desa-desa. Engkau memberkati Tuhan para pemimpin-pemimpin rohani. Bahkan Tuhan di wadah ini Engkau memberkati Bapak hambamu Tuhan, Bapak Niko Nyotoro Harjo, Bapak Bambang Yonan, Edi Prayetno, bahkan hambamu di tempat ini gembala kami, Bapak Gunawan Panggabean. Kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin ini Tuhan. Engkau mengurapi roh mereka, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau memberkati jiwa dan tubuh mereka, telinga yang tajam, bahkan wayu, visi yang berasar, lebih lagi Kau berikan bagi hamba-hambamu ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami seluruh sidang jemaat-Mu. Hari ini dengan iman kami katakan, kami terima kemenangan, kami terima kekuatan yang baru, kami terima kemerdekaan, kami berhasil beruntung. Bahkan sepanjang minggu ini, lebih lagi Tuhan, kami menerima kebaikan Tuhan. Haleluya, umat Tuhan dengan iman bersama dengan saya katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berapa orang yang rasakan hadirat Tuhan siang hari ini? Coba sorakan. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja GBI Tarutung Kota? Kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu. Semua tetap jemaat yang setia, yang diberkati, yang selalu merasakan sukacita daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Coba katakan, wow kamu luar biasa hari ini. Hey. Hey. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati aku, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan.
bagiku. Boleh tepuk tangan sama-sama sorakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan yang percaya angkat tangan bersama katakan alasanku. Ini yang kami percaya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap. Karena alasanku untuk menyediakan, aku diberkati. Anugerah Tuhan bagiku. Ini yang kami percaya. Kalau boleh gerejamu ini kau berkati, kami juga umat Tuhan akan kau berkati. Yang setuju katakan amin. Yes. Inilah iman kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyediakannya. Katakan bersama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup dan anugerahnya sangat besar banget. Jemaat yang diberkati, dua tangan dong. Aku diberkati. Angkat ke atas. Siap. Lebih tinggi lagi dong. Aku diberkati. Yes, untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Tuhan bagi. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati saat ini. Sorakan, katakan, kamu dilimpahi, katakan penyediaan. Boleh tinggi-tinggi. Anugerah lebih tinggi lagi. Tarutung kotamu. Karena alasanku, ku percaya kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, Tuhan bagiku. Angkat tangan bersama, katakan Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang panjang, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan yes. Coba lihat kiri kanan, yang diberkati Tuhan itu luar biasa wajah-wajahnya. Coba lihat. Coba lu lagi katakan, kamu diberkati. Aku boleh tangan ke atas. Imani. Aku di kamu. Boleh dua tangan tinggi-tinggi. Imanku berkata, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi.
kedatangan yang diberkati pasti lebih dahsyat lagi dari sini. Haleluya. Berkat-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu itu yang selalu mengikuti setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu yang mempesona, kasih-Mu yang sungguh membuat hati kami bergetar, karena kebaikan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari bersama buka tanganmu, katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah. Nyanyian pujian kami ya Tuhan, pertanda rasa syukur kami kepadamu, di mana Engkau senantiasa menunjukkan kasih-Mu lewat mujizat demi mujizat yang kami alami. Sungguh Engkau ajaib yang selalu berdiri di depan kami, menjadi pemimpin yang mengarahkan hati, pikiran dan jiwa kami untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Kami bersyukur di ibadah kami yang pertama di gedung yang baru yang Tuhan berikan untuk boleh kami nikmati sebagai tempat di mana kami bertemu dengan Tuhan. Dan kami percaya percepatan pembangunan rumah-Mu ini Tuhan membutuhkan waktu yang cukup singkat untuk kami boleh mengalami lebih lama lagi hidup bersama dengan Tuhan, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Yesus Kristus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan kami teramat yakin hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru, bahkan semangat yang baru Tuhan berikan bagi kami dalam ibadah-ibadah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Beracara dan berbicara Engkau Tuhan bagi kami. Urapi pemberitaan firman pada saat pagi menjelang siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam saya ucapkan buat setiap kita. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Syukur kepada Tuhan. Kita memulai hari ini untuk beribadah di tempat yang baru yang Tuhan nyatakan lewat penyertaan yang begitu sempurna. Sehingga dalam kurun waktu 7 bulan kita dapat menyelesaikan pembangunan rumah ini yang kalaupun belum secara 100%, namun kita telah dapat menikmati suasana yang baru. Dan sudah barang pasti semangat baru akan kita miliki untuk tetap rindu ada di rumah Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teramat sepele Bapak Ibu Saudara kalau kita berkata terima kasih dan kita bersyukur. Sering kita mengucapkan kata bersyukur, bahkan mungkin kata bersyukur itu sudah sangat begitu akrab di telinga kita. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kita, ternyata pengucapan syukur itu adalah sesuatu hal yang dikehendaki oleh Bapa di surga di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau Rasul Paulus mengutarakan firman ini, firman Tuhan ini, mengucap syukur dalam segala hal, berarti rasa syukur itu tidak mengenal waktu, tidak memiliki batas, tidak memiliki kondisi atau situasi di mana kita mampu mengucap syukur. Sebab hal yang dikehendaki oleh Tuhan, kemampuan seseorang untuk mengucap syukur, sebenarnya Tuhan ingin membuka rahasia berkat yang Dia sediakan bagi saudara dan saya. Bagaimana mungkin saya boleh mengucap syukur Pak Pendeta sementara usaha saya gagal, saya sakit, saya mengalami penderitaan, dan hidup saya seakan-akan tidak menjanjikan. Namun Tuhan mengingatkan hari-hari ini, pengucapan syukur itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat dan teramat penting yang dituntut oleh Tuhan dari saudara dan saya. Situasi yang tidak menguntungkan di hari-hari ini, sering kita lupa untuk mensyukuri apa yang Tuhan pernah berikan bagi kita. Tapi yang pasti, firman ini tidak akan pernah kembali yang sia-sia. Bahkan firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah meralat, menunda atau membatalkan Dia punya janji. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata saya katakan tadi mujizat itu dia awali dengan rasa syukur. Ini akan terus terjadi. Nah kita dalam berbagai permasalahan mungkin kita butuh mujizat. Kita rindu supaya mujizat datang untuk mengubahkan keadaan yang tidak baik untuk menjadi baik dalam kehidupan kita. Nah pada saat saudara dan saya mengalami masalah atau mengalami penderitaan atau masa-masa sulit, justru teramat susah kita untuk mengucap syukur. Yang sementara rasa syukur ini adalah kunci utama yang diberikan oleh Tuhan. Nah peristiwa yang terjadi di sebuah bukit manakala Yesus berkhotbah di hadapan 5.000 orang, laki-laki plus wanita dan anak-anak. Nah apa yang terjadi? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi ribuan orang makan dalam waktu seketika. Ini suatu KKR yang sangat spektakuler. Dari jumlah atau kuantitas jiwa yang hadir 5.000 plus wanita dan anak-anak, kemudian ada sesuatu hal yang luar biasa yang pernah Tuhan lakukan, yaitu memberi mereka makan. Nah pada saat Yesus memerintahkan murid-muridnya, beri mereka makan, murid pada bingung. Dari mana? Kalaupun mungkin harus beli makanan dari kota itu sudah sangat-sangat terlambat. Dan bagaimana boleh untuk mengadopsi kebutuhan dari ribuan orang untuk dikasih makan seketika itu. Hari sudah mulai sore. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi Tuhan ingin memulai dari sesuatu hal yang kecil, dari sesuatu yang ada dari diri kita. Mujizat itu ada di hadapan kita ketika kita mampu dengan iman memulai dari diri kita. Pembangunan gereja ini didasari atas iman. Hampir semua orang mengaku memiliki iman. Tapi manakala iman itu tidak dilakukan, tidak ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan, maka jadilah iman itu tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja kita yang pertama yang di depan sana makan waktu 1 tahun 2 bulan. Melalui proses yang agak lumayan panjang
Kalaupun menurut teman-teman di luar sana, oh ini gereja GB Tarutung Kota luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan bisa terselesaikan. Itu suatu keajaiban. Dan kita sendiri juga sampai hari ini tidak bisa memikirkan proses itu bisa terjadi. Atas dasar pengalaman kita, memulai sesuatu dari apa yang ada bagi kita, yaitu iman. Kita mulai bertindak dan jadilah bangunan ini, bangunan depan terselesaikan dengan baik. Nah, sudah barang pasti pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler itu kita rindukan untuk boleh terjadi lagi. Karena tanpa mujizat Allah, susah kita untuk boleh percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyediakan suatu resep, suatu metode, strategi bagaimana supaya kondisi kita yang terbatas ini suatu saat akan memunculkan sebuah keadaan yang tidak terbatas. Nah, kita sudah mulai padat beribadah di sana. Kalaupun sudah kita buat 3 kali. Dan kebetulan ada situasi yang baru. Yang hari-hari ini menuntut kita untuk beribadah dengan jarak. Dan sudah barang pasti kita tidak bisa mimpi lagi untuk mendatangkan jiwa sampai 300-400 orang untuk beribadah di tempat kita yang lama. Dan kita tidak tahu bahwa akan ada pandemi mulai bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tapi Tuhan tahu bahwa itu akan terjadi. Sehingga manakala Tuhan berbicara bagi kita untuk membangun bangunan gereja tempat persekutuan yang lebih besar. Di pikiran kita pada hari itu ini 300 orang sudah mulai padat. Maka kita siapkan untuk 500 orang. Ternyata pada bulan Maret semua blank, saudara. Ini tengah perjalanan pembangunan ini. Dan kemudian gereja ditutup. Di satu sisi secara manusiawi saya berpikir, sedangkan gereja ditutup, apalagi yang menjadi visi gereja ini untuk membangun rumah ibadah yang lebih besar. Ternyata ini jawaban dari new normal yang diumumkan oleh pemerintahan kita. Kalau seumpama kita bertahan di sana dalam kondisi yang sedemikian, kita hanya memiliki kursi 70 sekali ibadah. Nah, kita buat 3 kali. Puji Tuhan kita beribadah totalnya bisa antara 200 sampai 250. Nah, dengan adanya new normal hari-hari ini, maka apa yang Tuhan katakan kepada kita di penghujung tahun 2019 yang lalu, ada jawaban yang pasti, yang dimana ada banyak gereja yang tidak melanjutkan pembangunannya. Ada banyak gereja yang menghentikan rencana-rencana pembangunan mereka. Tetapi ketika kita disuruh oleh Tuhan melakukannya, dan kita percaya pandemi tidak bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Amin. Menghalangi ke gereja sah-sah saja. Ada aturan main protokoler kesehatan. Tapi untuk menghalangi rencana Tuhan, tidak suatu peristiwa yang ada di bumi ini yang sanggup menghalangi. Itu yang kita buktikan, itu yang kita praktekkan. Dan luar biasa Bapak-Bapak Saudara. Sampai sekarang saya tidak mengerti dari mana datangnya dana ini. Saya coba hitung-hitung karena luar biasanya pembangunan kita ini tanpa panitia. Tidak ada gambar bangunan, tidak ada panitia. Yang ada hanya iman yang dipraktekkan. Nah, lewat praktek iman yang sederhana yang kita kerjakan, Tuhan tunjukkan hal yang sangat-sangat dan luar biasa. Sehingga nanti sore kita adakan ibadah di sini khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah Tapanuli Utara. Bahwa ibadah pembangunan gereja kita ini menjadi sebuah kesaksian motivasi bagi mereka. Kenapa kita bisa dan mereka tidak bisa? Kenapa di masa sulit Tarutung bisa melakukannya? Kami di masa-masa normal susah untuk mengerjakan. Kita mau membuktikan bahwa Tuhan kita itu ada. Dari mana pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini bisa terjadi? Karena setiap kita terus melakukan pengucapan syukur kepada Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan rasa syukur.
Nah, mengucap syukur tidak seberapa dibanding dengan tindakan-tindakan rasa syukur kita. Nah, kita telah melakukan gerakan-gerakan sentuhan kasih. Itu pertanda rasa syukur. Nah, mengucap syukur dalam segala hal bukan oleh karena kita mampu dari segi finansial untuk boleh kita memberkati gereja, memberkati masyarakat, memberkati semua lewat KKR, pengobatan gratis, bantuan sosial, tidak. Tapi lewat iman percaya kita bahwa ketika kita bertindak melangkah menjadi jawaban doa bagi banyak orang, maka Tuhan akan menjawab setiap doa yang kita naikkan kepadanya. Amin, saudara. Sehingga kalau moto atau tema gereja kita ini harus menjadi berkat. Kita tidak perlu tanya apa yang mau saya berkatkan, tidak. Karena kita memberkati bukan karena kita punya, tapi justru karena Tuhan kita kaya. Kita membuktikan kepada orang lain bahwa Tuhan yang disembah oleh jemaat di gereja Betel Indonesia Tarutung Kota adalah Tuhan yang kaya raya. Dan benar, kita tidak miskin gara-gara itu. Kita sudah pernah lakukan bedah rumah, lakukan pengobatan gratis di hampir 50 kota, 50 desa. Lakukan pemberian alat tulis sekolah di hampir 78 desa di seluruh tanah Batak ini. Kita kosongkan kas untuk hal-hal yang demikian. Bukan berarti kita tidak punya perhitungan untuk masa depan pelayanan atau segi keuangan di gereja ini. Dan puji Tuhan kita tidak pernah berkekurangan. Ternyata itu konsep yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita harus menjadi berkat. Untuk apa? Supaya Tuhan memberkati kita. Kemudian Tuhan menyuruh kita menjadi jawaban doa bagi orang lain. Mungkin ada seseorang berkata kepada kita, doakan saya. Saya kekurangan dana untuk menyekolahkan anak saya. Pada saat kita menjadi seorang hamba Tuhan, pada saat gereja ini menjadi alatnya Tuhan, menjadi jawaban doa bagi mereka. Apa salahnya kita bantu kalau memang ada? Doanya sudah terjawab. Apa yang kita tumpang tangan? Ya Tuhan, tolonglah anak ini supaya dia dicukupkan. Enggak. Lebih bagus kita bertindak kepada mereka, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian pada saat kita mengerjakannya, maka Tuhan melihat ketulusan hati kita. Saat itu Tuhan pasti tolong dengan hal yang lebih luar biasa lagi. Amin. Jadi gerakan sentuhan kasih yang kita lakukan itu adalah gerakan yang sangat sederhana, tapi mengganggu sorga, saudara. Terganggu sorga dengan gerakan kita, sehingga dia ambil perhatian. Ya ada apa di GBI Tarutung Kota? Kenapa mereka lakukan itu? Oh, mereka sedang mengulurkan tangan jadi berkat bagi orang lain, jawaban doa bagi orang lain, bahkan menjadi mujizat bagi orang lain. Maka mujizat Tuhan turun kepada mereka. Kita melayani bukan sebatas hanya GBI. Di desa yang ada gereja GBI tidak. Kita tidak melihat denominasi gereja. Kita hanya melihat apa yang dilihat oleh Tuhan terhadap mereka-mereka. Sehingga kenapa kita bisa melakukannya? Karena memang hidup yang bersyukur ini kita praktekkan. Sehingga saya selalu berpesan kepada jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ulurkan tangan. Itulah rasa syukurmu kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, apa yang kamu perbuat kepada salah seorang sahabatku yang lemah ini. Semua kita sahabat Tuhan. Yang kaya, yang miskin, yang hina, yang mulia. Apa yang kamu perbuat kepada salah seorang sahabatku yang hina ini, sama dengan kepada saya, kata Yesus. Ini kunci keberhasilan. Rasa syukur kita bahwa Tuhan memelihara hidup kita, maka kita mensyukuri rahmat Tuhan dan memberikan apa yang bisa kita lakukan. Dan mulut mereka, hati mereka akan bersyukur. Dan bukan kepada kita, tapi kepada Tuhan. Kenapa kita harus menjadi mujizat? Untuk menghadirkan Tuhan dalam konsep yang sangat sederhana, namun secara rohani akan memberkati mereka. Saya sudah pernah katakan di sini. Suatu kali pernah saya pulang dari Siborong-Borong bersama ibu dan 2 teman. Yang kemudian kami temukan di jalan itu ada 4 orang anak pulang dari sekolah. Kami lihat tas sekolahnya udah sebegini lebar, saudara. Kenapa jadi lebar? Karena resletingnya
tiga udah bolong. Sehingga tas itu harus turun. Kita ganti tas itu. Sini deh, tukarlah tasmu sama saya, tasku sama Anda. Dia bingung. Ini dari mana pikirnya? Kita ganti. Kita hadirkan mujizat di tengah-tengah kehidupannya. Tiba dia di rumah, orang tuanya terkejut. Kok ini tasmu jadi yang baru? Mamanya bersyukur ada mujizat. Teman sekampung tahu bahwa ada seseorang yang memberikan tas bagi anaknya. Satu kampung dapat mujizat. Tiba dia di sekolah besoknya, orang bertanya, dari mana tasmu? Dari Tuhan. Karena saya tidak tinggalkan kartu nama, tidak tinggalkan nomor HP. Inilah kegerakan-kegerakan secara rohani yang kita tindak lanjuti, pertanda bahwa kita bersyukur. Bahwa memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Sehingga saya harus selalu berpesan kepada Bapak Ibu Saudara. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Jangan kita sampai menumpuk sesuatu yang kemudian hari menjadi sebuah bumerang bagi kita. Dan ingat, Tuhan sangat peduli dengan rasa syukur yang kita lakukan. Ucapan syukur yang kita kerjakan. Jangan hanya sekedar ketika ulang tahun ya ucapan syukur, undang tetangga kiri kanan. Dapat kado, nyanyi panjang umurnya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas tindakan rasa syukur itu adalah suatu praktek yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pembangunan gereja kita yang pertama 9 tahun yang lalu, kita telah menabur, kita telah menaruhkan rasa syukur kepada Tuhan lewat seluruh. Kita buka gereja di mana-mana, saudara. Sekarang kita memiliki 27 cabang gereja. Itu bukan oleh karena kemampuan finansial kita, tidak. Tapi pertanda rasa syukur kita bahwa GBI Tarutung Kota telah diberkati. Apa salahnya gereja GBI Tarutung Kota menjadi berkat bagi kota-kota lain. Kita ada di 27 tempat di tanah Batak ini, saudara. Dan ini akan terus kita lanjutkan. Jadi kenapa kita diberkati oleh Tuhan? Karena kita sudah menjadi berkat. Kenapa doa kita dijawab oleh Tuhan? Karena memang kita sudah menjadi jawaban doa bagi orang-orang lain. Dan kenapa mujizat Tuhan terjadi hari ini dengan sebuah gedung yang mewah, yang baru, yang serba putih ini, Bapak Saudara. Karena memang kita telah menjadi pelaku mujizat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau mengalami mujizat yang nyata diberikan oleh Tuhan, mulailah hidupmu menjadi pelaku mujizat bagi orang lain. Mujizat yang saya lakukan, yang kita lakukan hanya senilai 60.000 tas dengan buku-buku di dalamnya. Tapi Tuhan kasih 1 miliar untuk membangun gereja ini. Sampai hari ini saya tidak tahu dari mana uangnya. Susah saya untuk menghitung dari mana. Jadi ini suatu pengalaman-pengalaman yang memotivasi kita. Betapa Tuhan kita itu sangat dan teramat baik bagi kita. Kita diberikan hidup, bangun pagi hari mengucap syukur. Kita diberikan kesempatan untuk boleh bekerja mengucap syukur. Kita diberikan rumah tangga yang begitu adem, kita mengucap syukur. Segala sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita ekspresikan dengan rasa syukur. Nah, tiba-tiba kita sakit. Tiba-tiba pandemi turun. Tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaan. Ucapkan sepotong kata, syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap kita. Nah, sehingga dalam konsep peribadatan kita di era baru hari-hari ini, adaptasi kebiasaan baru atau new normal hari-hari ini, dalam peribadatan kita juga, dalam konsep pengenalan kita atau pendekatan kepada Tuhan, kita harus memiliki metode yang baru. Kita kembali seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 100 ayat 4. Pemazmur berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur. Awali segala sesuatu ketika engkau menghadap Tuhan dengan rasa syukur. Sering saya berkata, jangan Anda berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tangan terbuka. Tolong Tuhan, kasihani Tuhan, bantu Tuhan, aku sulit Tuhan, aku sakit Tuhan. Jangan. Itu konsep lama. Tapi konsep baru dikatakan di sini,
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Syukurilah kehidupanmu saat dimana engkau masih ada, mampu berkata-kata kepada Tuhan. Inilah rahasia yang telah dipraktekkan oleh Yesus, kasih makan ribuan orang dengan hanya mengucap syukur atas ada 2 ikan dan 5 roti. 5.000 orang bisa makan plus wanita dan anak-anak. Bahkan ada 12 bakul saldo sisa yang dibawa pulang. Artinya kelimpahan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita memasuki gedung yang baru ini. Kalaupun belum 100% kita selesaikan, karena itu lantai 2 akan menjadi balkon nanti. Suatu saat kita akan bisa beribadah sampai 200-an lebih dengan social distancing yang kita lakukan hari ini. Bahkan kita bikin pintu kaca di depan. Kalau memang jiwa-jiwa melimpah, kita bisa bikin sampai ke halaman sana. Kita menyediakan fasilitas untuk menampung jiwa. Penuaian raya yang Tuhan sediakan hari-hari ini, di mana dikatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur. Maka pintu kesempatan untuk mendapatkan kesembuhan, pintu pemulihan, pintu mujizat, pintu pertolongan, pintu berkat akan semakin terbuka bagi saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah senantiasa dan nikmatilah karya Tuhan, mujizat Tuhan, dan kau akan tetap berkata, puji Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur Tuhan, luar biasa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha perkasa dan maha adil. Amin. Saudaraku, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami tahu Tuhan dalam segala perkara dalam kehidupan kami, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Di tengah-tengah ketidakbaikan situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa dan negara kami, bahkan di bumi ini, kami tahu Tuhan sedang bekerja untuk memperbaharui konsep kehidupan kami dengan konsep kehidupan yang baru. Suatu tradisi kebiasaan yang baru yang dulu kami mungkin secara rutinitas datang menyembah Tuhan tanpa rasa syukur di hadapan-Mu, sehingga kami pulang tidak membawa apa-apa. Tapi hari ini kami mau berjanji Tuhan, kami akan dapatkan sesuatu yang baru dan yang terbaru ketika kami mengubah cara berpikir kami. Tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, bahkan tidak frustrasi. Tapi kami tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Karena Engkau turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah rumah tangga, bahkan pribadi setiap hamba-hamba-Mu ini. Nyatakan Tuhan rasa syukur mereka. Tuhan balas dengan mujizat yang lebih besar. Jika Tuhan telah menunjukkan mujizat-Mu di depan mata kami Tuhan, kami tetap yakin besok, minggu depan, bulan depan, bahkan sampai tahun depan, mujizat itu akan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap umat-Mu hamba-Mu. Jika sampai hari ini kami masih memiliki tubuh yang sehat, kami terhindar dari wabah penyakit yang terjadi hari-hari ini. Semua itu Tuhan kami syukuri, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kebaikan-Mu yang selalu melindungi kami Tuhan. Kau menolong kami dikala kami susah. Engkau menghibur kami ketika ada duka. Dan Engkau akan menatang tangan kami di jalan-jalan kami yang sulit. Untuk itulah kami akan selalu bersyukur dan bersyukur selalu di hadapan Tuhan. Inilah menjadi kerinduan hati kami, Engkau bekerja dalam setiap segala sesuatu. Di atas rasa syukur kami, Tuhan akan membuktikan kehadiran-Mu yang tidak pernah mengabaikan kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah menyanyiakan kami. Itulah kehadiran kami di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas berkat yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami bawa pulang. Dengan hati yang tulus kami tetap bersyukur dan memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu.
Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di Gedung Baru GBI Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa atau dapat juga ditransfer melalui bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Mulai minggu ini, Menara Doa berjalan secara new normal dengan jadwal sebagai berikut. Senin diisi oleh guru sekolah minggu pada jam 4 sore, Selasa diisi oleh kaum ibu jam 5 sore, dan kaum bapak jam 7 malam. Rabu diisi oleh kaum muda atau youth jam 4 sore. Kamis dan Jumat diisi oleh tim doa dan jemaat umum yang ingin ikut serta pada jam 5 sore. Seluruh kegiatan Menara Doa diadakan di gereja dengan protokoler kesehatan. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FA yang ada, silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini, masuk pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan, akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua 9.30 WIB, ibadah ketiga 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan di radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah secara online, Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan mulai pada pukul 6.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus, atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar monitor. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit pengumuman teman buat Bapak Ibu. Setelah lepas ibadah ini nanti boleh mengambil makan siang di belakang. Boleh makan di tempat ini atau boleh dibawa pulang juga. Bapak Ibu juga kami himbau untuk tetap jaga jarak. Bapak Ibu yang ada di belakang untuk keluar terlebih dahulu. Itu aja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita saja, kita untuk bangkit berdiri bersama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan doaku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.
Silakan Bapak Ibu boleh keluar sambil memberikan persembahan, tetap jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.